Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum, Dr. Subelo Wiono SHMPD, dan teman-teman sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Zaina Zulfika dengan NPM 2310-2012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Aliran-aliran dalam Sosiologi Hukum. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu aliran. Aliran merupakan suatu pemikiran atau pandangan yang berkembang dalam suatu bidang tertentu. Aliran ini biasanya muncul sebagai hasil dari perbedaan pendapat atau interpretasi terhadap suatu konsep dan teori. Tujuan dari aliran ini adalah untuk mengorganisir dan mengelompokkan pemikiran. Aliran dapat mempengaruhi suatu bidang dengan memberikan pandangan atau pendekatan baru dalam memahami dan memecahkan masalah-masalah yang ada. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan apa itu sosiologi hukum. Sosiologi hukum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya. Maka, jika ditarik dari sudut sejarah, sosiologi hukum pertama kali dikemukakan oleh Anzilotti pada tahun 1882 di Italia, yang pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli filsafat ilmu hukum yang terhimpun dalam berbagai aliran dan mazhab. Berikut saya akan menjelaskan beberapa aliran dalam sosiologi hukum. Aliran yang pertama ada aliran critical legal studies. Aliran ini adalah suatu pemikiran dalam hukum yang muncul pada tahun 1970-an sebagai bentuk kritik terhadap hukum yang dianggap tidak netral dan sering berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu, terutama pada kelompok yang mempunyai kekuasaan. Selanjutnya, critical legal studies mempunyai karakter menggugah teori, yaitu doktrin atau asas-asas seperti netralitas hukum, otonomi hukum, dan pemisahan hukum dengan politik. Sebagai contohnya, critical legal study melakukan kritik terhadap persamaan di hadapan hukum, atau kita bisa sebut dengan equality before the law. Asas ini adalah asas yang mengandung persamaan di depan hukum dari sebuah idealisme negara hukum. Tetapi bagi critical legal studies, prinsip ini patut dicurigai karena setiap proses pembuatan hukum itu sangat elitis, sehingga seringkali hanya menguntungkan pihak elit dan merugikan pihak strata bawah. Dalam situasi ini, persamaan hukum akan menjadi suatu yang utopis. Yang selanjutnya, critical legal studies melakukan kritik terhadap objektivitas hukum, yaitu menurut tradisi hukum liberal, hukum itu bersifat objektif dan netral. Seperti yang diungkapkan oleh Ronald Darwin, law is based on objective decision of principle, while politics depends on subjective decision of policy. Namun, menurut critical legal studies, hukum itu tidak akan hanya objektif dan tidak netral, karena hukum itu ada karena proses interaksi sosial politik yang melatar belakanginya sehingga terrekonstruksi secara sosial. Sebagai konstruksi sosial, maka di dalam hukum terdapat proses interaksi dan negosiasi berbagai kepentingan. Oleh karenanya, hukum itu syarat berbagai kepentingan. Selanjutnya ada aliran hukum alam. Aliran hukum alam timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan. Aliran hukum alam telah berkembang sejak kurun waktu 2500 tahun yang lalu. Aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan absolut. Gagasan ini didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi ketertiban sosial. Aliran hukum alam ini dibagi menjadi dua, yaitu aliran hukum alam rasional yang didukung oleh Hugo de Groot dan aliran hukum alam irasional yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal itu bersifat abadi dan bersumber dari Tuhan secara langsung. Selanjutnya ada aliran positivisme. Aliran ini hanya membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni, yang artinya
Aliran ini menekankan bahwa pentingnya hubungan antara hukum dan prinsip-prinsip moral, yaitu etika dalam arti sempit, yang berlaku secara umum, yang melatar belakangi tumbuhnya sosiologi dalam positivisme, yaitu semua pengamatan harus diberi nilai tinggi dari suatu gagasan atau representation. Kelebihan dari aliran hukum ini yaitu menjamin kepastian hukum, tetapi ada juga kelemahannya, yaitu hukum positif kadang-kadang tidak mampu untuk menghadapi suatu situasi di mana hukum itu dijadikan alat ketidakadilan. Yang selanjutnya ada aliran utilitarianisme, yaitu menetapkan manfaat atau fungsi sebagai tujuan hukum yang menekankan bahwa hukum itu harus memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Tujuan dari aliran ini yaitu mengalihkan fokus dan menentukan bagaimana tindakan atau peristiwa digunakan untuk memperoleh keuntungan ke arah menilai apakah perbuatan itu mempunyai manfaat. Intinya, jika suatu tindakan menghasilkan manfaat yang lebih besar, maka otomatis menjadi bermanfaat bagi masyarakat dan sebaliknya. Yang selanjutnya ada aliran sociological jurisprudence. Aliran ini merupakan suatu aliran dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Pemikiran ini menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ciri khasnya membedakan antara hukum positif dengan hukum yang hidup, atau kita bisa sebut dengan living law. Yang kedua, membedakan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Yang ketiga, menggunakan pendekatan hukum untuk mengubah pola kehidupan dan tingkah laku masyarakat. Yang selanjutnya, salah satu tokoh yang mendukung aliran ini adalah Egan Ulrich. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang saya akan ambil adalah tiap-tiap aliran hukum yang berkembang dalam filsafat hukum memiliki tesis yang berbeda. Pemikiran hukum ditandai dengan perkembangan pemikiran dalam aliran filsafat hukum. Kemunculan suatu aliran hukum merupakan respon atau kritik terhadap aliran hukum sebelumnya, atau ia muncul sebagai respon terhadap perkembangan sosial masyarakat pada masa itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya.